Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, yang di belakang bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Yang di belakang kayaknya kurang semangat ya. Kenapa kurang semangat yang di belakang? Belum sarapan pagi ya? Iya, Bu. Oh. Jadi sebelum ke sekolah nanti sarapan pagi dulu ya, agar nanti pas belajar perutnya nggak keroncongan dan juga nggak ngantuk. Oke? Oke, Bu. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi baru. Nah, dan sebelum itu, Ibu akan mengulas kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa itu sistem reproduksi pada manusia? Bu. Silakan Tuti. Sistem reproduksi adalah sistem organ sel dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi laki-laki dan perempuan. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Oke, kalau tidak, pertanyaan selanjutnya, sistem reproduksi terbagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi pada wanita dan juga pada pria. Nah, sebutkan fungsi dari reproduksi pada wanita dan juga pria. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Tega. Fungsi sistem reproduksi pada pria yaitu untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk jenis selama kehamilan. Oke. Ada yang mau menjawab lagi tidak? Ada yang mau menjawab? Oke, tidak ada ya. Jadi kita beri aplaus dulu untuk teman-temannya yang menjawab tadi. Oke, baik. Jadi betul ya yang dikatakan oleh teman-temannya tadi, bahwa sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan oleh manusia untuk memproduksi dan juga melahirkan keturunan yang baru. Lalu sistem reproduksi pada manusia ada pada pria dan juga wanita. Nah, fungsinya yaitu kalau pada pria untuk memproduksi dan juga mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, sedangkan pada wanita fungsinya yaitu untuk memproduksi sel telur dan juga menyediakan tempat janin untuk kehamilan. Oke, jadi sudah paham ya materi kita minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, jika sudah paham, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tumbuhan dan juga hewan berkembang biak, dan juga untuk mengetahui bagaimana reproduksi seksual dan juga aseksual pada tumbuhan dan juga hewan. Oke? Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah LKS kepada kalian untuk kalian pahami dan juga kalian amati. Nah, ini Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Silakan kalian pahami dan juga kalian amati. Dan setelah itu mempresentasikannya ke depan. Ibu beri waktu 10 menit. Iya, Bu.
kalau sudah memahami, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, yaitu apa itu sistem perkembangbiakan? Bu, Oke, silakan pergi. sistem perkembangbiakan adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak dirinya dan juga melestarikan keturunannya sehingga terhindar dari yang namanya kepunahan. Oke, ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tidak ya. Lalu pertanyaan kedua, sistem perkembangbiakan ada yang secara seksual dan juga aseksual. Ada yang tahu bagaimana sistem perkembangbiakan secara seksual dan juga aseksual? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Eka. Sistem reproduksi pada tumbuhan terjadi secara seksual dan aseksual. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif adalah reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina atau tanpa melibatkan sel gamet atau sel kelamin. Berkembang biak dengan cara tidak kawin atau aseksual. Kemudian, cara reproduksi generatif atau seksual, reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau melibatkan sel gamet atau sel kelamin dan berkembang biak dengan cara kawin. Selanjutnya, reproduksi pada hewan juga terjadi secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, reproduksi generatif adalah reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian, pada reproduksi vegetatif pada hewan terjadi melalui 4 cara, yaitu membelah diri, fragmentasi, pembentukan tunas, dan parthenogenesis. Oke, jawabannya banyak sekali ya Reza. Ya, Bu. Ada lagi yang menambahkan tidak? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, betul ya yang dikatakan oleh teman-temannya tadi, jawaban dari teman-temannya tadi. Kita beri aplaus untuk teman-temannya yang menjawab tadi. Oke, jadi betul ya yang dikatakan oleh teman-temannya tadi, bahwa sistem perkembangbiakan merupakan kemampuan manusia untuk melestarikan keturunannya dan juga memperbanyak jenisnya, sehingga terhindar dari yang namanya kepunahan. Lalu, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan itu terbagi menjadi dua, ada yang secara seksual dan juga secara aseksual. Secara seksual itu merupakan sistem perkembangan tanpa melalui proses fertilisasi, sedangkan seksual itu prosesnya melalui fertilisasi atau dengan cara kawin, sedangkan secara aseksual itu dengan cara tidak kawin. Nah, sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pemamatannya lagi ya. Apa ya? Tuti, silakan untuk menjelaskan hasil pemamatannya di depan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, reproduksi tentang tumbuhan, reproduksi vegetatif, reproduksi generatif. Reproduksi secara vegetatif adalah reproduksi tanpa didahului oleh pembuluran sel kelamin jantan dan betina atau tanpa melibat sel gamet. Reproduksi generatif adalah reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau melibatkan sel gamet atau sel gamet kelamin. Yang kedua, reproduksi tentang hewan, yaitu ada dua. Reproduksi generatif adalah reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada hewan ada 4: membelah diri, fragmentasi, pembentukan tunas, parthenogenesis. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Cici ya. Ya, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan.
Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangbiakan merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya dan juga melestarikan keturunannya, sehingga terhindar dari yang namanya kepunahan. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dengan berkembang biak ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dan juga melestarikan jenisnya. Setiap makhluk hidup berbeda sistem reproduksinya, dan cara mempertahankan dirinya pun juga berbeda. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan terbagi menjadi dua. Pertama, reproduksi vegetatif, yaitu reproduksi tanpa melalui proses fertilisasi atau berkembang biak dengan cara tidak kawin. Yang kedua, ada reproduksi generatif, yaitu reproduksi yang melalui proses fertilisasi dengan proses peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina, atau juga bisa disebut dengan perkembangbiakan dengan cara kawin. Reproduksi pada tumbuhan secara generatif merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan dua gamet induk ini biasanya disebut pembuahan. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga, dan bunga merupakan alat reproduksi generatif yang terdiri dari alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina, yaitu putik. Penyerbukan pada tumbuhan biji didasarkan pada asal serbuk sari yang dibagi menjadi 4. Pertama, penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari dan putik berasal dari dua bunga yang di dalam satu pohon. Lalu yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang benang sari dan putiknya berasal dari dua bunga dan pohon yang berbeda. Dan yang keempat, penyerbukan basmar, yaitu penyerbukan antara dua bunga yang berbeda varietasnya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, yaitu pertama, ada anemogame, yaitu perantara angin. Kedua, ada hidrogame atau perantara air. Ketiga, ada antropogame, perantara manusia. Dan yang keempat, zoidiogame atau perantara hewan. Reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif merupakan cara reproduksi tanpa melewati proses peleburan dua gamet. Artinya, satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induk. Dapat terjadi secara alami atau buatan. Pertama, secara alami yaitu pertama ada rizoma, stolon, umbi lapis, tunas, umbi batang, dan daun. Dan secara buatan yaitu dengan cara menempel, menyambung, menyetek, mencangkok, dan juga merunduk. Selanjutnya ada reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan juga terjadi baik secara aseksual maupun seksual. Hewan tingkat rendah dapat bereproduksi seksual dan aseksual, sedangkan hewan tingkat tinggi hanya bereproduksi secara seksual saja. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Reproduksi pada hewan ada 4 cara, yaitu pertama dengan cara membelah diri, yaitu reproduksi di mana satu individu akan membelah menjadi dua sel anakan. Contohnya seperti amoeba, paramecium, dan plasmodium. Lalu yang kedua ada fragmentasi, yaitu di mana satu individu memecah menjadi lebih dari dua fragmen dan setiap fragmen akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya yaitu planaria. Selanjutnya yang ketiga ada pembentukan tunas, yaitu reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh dari bagian induknya. Contohnya seperti hidra, polifera, dan juga ubur-ubur. Lalu yang keempat, partenogenesis, yaitu di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Contohnya seperti kutu daun, kutu air, tawon, dan semut. Ini merupakan gambar dari perkembangan aseksual pada hewan. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual pada hewan tingkat tinggi.
Perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, sel kelamin jantan, dan sel kelamin betina. Pembuahan pada hewan ada dua jenis, yaitu ada yang fertilisasi internal, contohnya seperti ayam, sapi, dan buaya. Dan yang kedua ada fertilisasi eksternal, contohnya yaitu ada pada ikan. Setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu pertama dengan cara vivipar atau dengan beranak atau melahirkan. Lalu ada ovipar dengan cara bertelur. Dan yang ketiga ada ovovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan Rega. Tadi Ibu telah menjelaskan ada 4 macam penyebutan berdasarkan penamparaannya. Saya belum jelas dengan keempat macam penyebutan itu, Bu. Tolong Ibu jelaskan kembali. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya Rega. Ya, Bu. Tadi Ibu ada menjelaskan 4 penyebutan pada tumbuhan berdasarkan perantaranya. Nah, jadi yang pertama itu ada anemogami. Anemogami ini apa? Yaitu penyerbukan dengan perantara angin. Nah, lalu yang kedua ada hidrogami, yaitu penyerbukan dengan perantara air. Jadi penyerbukan dengan hidrogami ini ya tumbuhan yang ada di sekitar air. Lalu yang ketiga ada antropogami. Antropogami ini apa? Yaitu penyerbukan dengan perantara manusia. Tahu ya? Penyerbukan dengan perantara manusia. Lalu ada yang keempat yaitu zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan perantara hewan. Nah, itu contohnya seperti pada tumbuhan mawar, tumbuhan bunga melati, dan juga tumbuhan sepatu. Gimana Rega? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, jika sudah paham semuanya, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana sistem perkembangbiakan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya dan juga melestarikan keturunannya sehingga terhindar dari yang namanya kepunahan. Lalu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan itu terbagi menjadi dua. Ada sistem perkembangbiakan secara aseksual dan juga seksual. Nah, secara aseksual tadi bagaimana? Yaitu perkembangbiakan tanpa proses fertilisasi atau tidak kawin. Sedangkan secara seksual itu melalui fertilisasi atau secara kawin. Nah, lalu ada sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan ini terbagi lagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi secara generatif dan juga vegetatif. Nah, secara generatif, nah itu seperti contohnya ada penyerbukan biji tertutup amnios spermae. Nah, lalu reproduksi secara vegetatif itu ada yang vegetatif alami dan juga buatan. Nah, kalau secara alami itu contohnya bisa kita lihat di sekeliling kita seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lagi. Lalu secara alami, secara buatan. Lalu secara buatan itu ada dengan cara mencangkok, dengan cara menempel, stek, dan juga merunduk. Nah, itu contoh tumbuhannya seperti apa? Ada durian, jeruk, tumbuhan alamanda, dan masih banyak lagi. Dan bisa kita jumpai di sekitar kita. Nah, lalu sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan ini terbagi lagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi aseksual dan juga seksual. Nah, secara reproduksi secara aseksual atau biasa disebut dengan vegetatif itu terbagi menjadi 4. Ada dengan membelah diri, ada secara fragmentasi, ada dan juga ada dengan cara partenogenesis dan juga pembentukan tunas. Lalu secara reproduksi secara seksual. Nah, itu contohnya seperti sapi, kerbau,
dan pulpennya juga ya. Iya, Bu. Oke. Selebihnya mau disimpan dulu. Yang ada di atas meja cuma buku 1 lembar dan juga pulpen ya. Lalu sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, pertanyaan pertama, apa itu sistem perkembangbiakan? Langsung dijawab ya. Sudah semuanya? Sudah? Pertanyaan kedua, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan terbagi menjadi 2. Ada yang secara generatif dan juga vegetatif. Jelaskan bagaimana yang secara vegetatif dan juga secara generatif. Langsung dijawab ya. Untuk 5 pengumpul pertama, yang betul semua Ibu beri nilai 100. Dan 10 pengumpul kedua, Ibu beri nilai 80. Dan selebihnya Ibu beri nilai 75. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang masih belum mengumpulkan? Tidak, Bu. Berarti sudah semua ya. Ya, Bu. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan berikan tugas di rumah. Oke, ini untuk tugas kalian di rumah ya. Silakan kalian salin dan kalian kerjakan. Dan minggu depan sebelum Ibu masuk, tugasnya sudah ada terkumpul di meja Ibu. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan salin tugasnya ya. Oke, tidak ada yang ingin tanyakan lagi ya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, pada pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Dan minggu depan jangan lupa tugasnya ya. Diingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengumpulnya sebelum Ibu masuk. Tugasnya sudah ada di meja Ibu. Oke?